Bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya Mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufufafa ini dengan @RKGBN. RKGBN. Ya, gitu. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @KaisangP. @Kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Seberapa yakin Fufufafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu kan. Kalau sempurna kan milik Allah. Ya udahlah 99,9%. Khusus. Ya, Mas, seberapa yakin Fufufafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu kan. Kalau sempurna kan milik Allah. Ya udahlah 99,9%. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara ya. Yang pertama, saya scientific secara evidence-nya ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemungkinan mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kepolisian misalnya atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan ranahnya KPK ya. Tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasanya itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya ada di Indonesia. Ya gitu. Jadi saya dalam tulisan sebelumnya sudah kenapa saya harus nulis sejarahnya Kaskus waktu itu. Memang Kaskus itu didirikan oleh 3 orang, salah satunya Anthony Darwish. Itu sebagai tugas akhir mereka di Amerika. Kemudian dulu sempat domainnya adalah .us, Amerika.us. Nah, kemudian setelah ada virus waktu itu yang menyerang Kaskus, namanya virus berontok, kemudian mereka sempat down, kemudian memindahkan servernya ke Indonesia. Nah, jadi di awal tahun sebelum 2010 mereka sudah pindahkan server itu ke Indonesia. Nah, ketika kemudian peristiwa yang heboh ini cuitannya itu terjadi sesudah itu. Nah, jadi dengan 2014 gitu dan terus 2013. Nah, sehingga saya berani pastikan 100%, kalau ini 100% ya gitu, bahwa semua itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dengan demikian mudah banget sebenarnya untuk melihat itu. Cuman karena saya nggak punya kewenangan untuk melakukan itu ke dalam ya, gitu. Maka kita lihat dari yang kedua, pendekatan secara algoritma atau secara pendekatan psikologis technical. Jadi artinya orang itu kan selalu punya kebiasaan Mas, dan ini nggak bisa diubah. Dan punya time frame yang kemudian bisa kita selidiki satu persatu. Ini yang saya gunakan untuk identifikasi. Yang pertama misalnya, saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya, jadi saya bedah akun Fufufafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana aja. Disitulah kita dapat dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya. Gitu. Ada, gitu. Iya. Kemudian dia melakukan link ke game gitu. Kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang agak miring-miring gitu ya. Banyak banget. Maksudnya miring gimana Mas? Miring tuh yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ya jadinya sebenarnya bagi kita itu tabu gitu untuk di akses atau di gimana. Dia diakses karena Kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di Kaskus gitu. Bahkan sempat juga mereka menutup terhadap akun yang channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa. Nah, itu Kaskus dulu ada di situ juga. Si Fufufafa itu ada di situ. Yang miring tuh itu? Ya, termasuk yang miring kayak gitu. Jadi termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya kalau dalam bahasa lebih sopannya pornografi. Nah, jadi makanya komentar-komentarnya juga agak-agak porno gitu ya gitu. Nah, terus setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup. Nah, kemudian
dia masih terbawa itu. Omongan-omongannya tuh kan sebenarnya bisa kita pola. Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya, psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana cara bicara seseorang. Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kata kalimat-kalimat itu kita kumpulkan, dan bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya Mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufufafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya, gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya waktu itu. Dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @kaisangp. @kaisangp ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @kaisangp ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan bahwa itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama, Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @RKGBN. Jadi dari sini sebenarnya sudah jelas betul ada hubungan yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam satu platform yang lain, lucunya juga sempat juga ngaku dia nama akunnya ini mungkin dia kayak atau nggak sengaja atau teledor gitu ya, lagi ngetik, lagi mau menginformasikan, tapi dia tulis di situ. Sekarang udah dihapus sih itu. Gitu. Tapi sempat di capture sama beberapa teman. Jadi dan ada lagi sebentar Mas ya, supaya ada lagi yang menarik. Ada Fufufafa itu sempat menuliskan dia mencari gunting di PIK gitu ya, gunting apa gitu ya. Cara PIK itu PIK gitu. Berarti baru dong itu. Enggak, udah lama. Ini udah lama gitu. Nah, tapi stick gunting itu kemudian 3 jam berikutnya pada tanggal yang sama itu kemudian ditweetkan oleh akun yang sangat kita kenal, yaitu namanya Cili_Pari. Apa itu? Cili_Pari itu nama cateringnya. Cili_. Iya, Cili Pari. Ya, Cili Pari. itu. Dan kalimatnya kalau misalnya yang Cili Pari duluan yang nulis, bisa jadi Fufufafa ini yang nyontek. Ya kan? Tapi ini Fufufafa dulu yang nulis. Baru Cili Pari yang nulis di bawahnya. Tulisannya, cara penulisan GW, cara penulisan apa lu itu sama persis sampai tanda tangannya juga sama. Jadi dari identitas ini bisa kemudian mendekatkan kita pada ini berarti orang yang identik. Apalagi yang kemudian kemarin kan beberapa hari lalu netizen mengucapkan terima kasih nih pada sahabat saya namanya Andi Arief. Andi Arief yang dulu menjadi oposisi ya, kalau sekarang kan sudah menyatu mereka. Menjadi oposisi dari rezim yang sekarang ya. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang gitu. Nah, yang jawab Fufufafa. Iya, gue nggak ngilang nih. Jing. Gue nggak ngilang Jing. Nggak ngilang nih. Jawab pernyataannya itu Andi Arief. Jadi kan ini kan merupakan sebuah hal yang sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa dikatakan ya, kalau kita lihat film pengkhianat G30S misalnya. Nah, kalau ini saya mengatakan bahkan sudah sampai pada kesimpulan ini jelas betul hubungannya. Bahkan ada satu ya peristiwa tahun 2014 Mas, yang hari ini juga saya tulis itu di artikel saya, ketika ada seseorang yang itu dia sempat mengatakan kalau ada kebangkrutan yang dialami oleh perusahaannya Pak Jokowi. Ya gitu. Nah, yang jawab Fufufafa ini dengan sangat detail sampai menyangkut keluarga atau omnya dia gitu. Jadi keluarga dekat. Dan itu kalau itu seorang admin katakanlah begitu ya, atau pegawai katakanlah gitu, dia tidak akan mungkin bisa menjawab dengan sangat detail itu. Jadi ini sudah sangat-sangat mendekatkan kita, atau membuat saya mengatakan kalau dalam istilah film G30S tadi ya gitu, sangat tidak mungkin kalau ini tidak ada kaitannya sama sekali gitu loh gitu. Karena misalnya jawabannya si Fufufafa itu pada tanggal 31 Maret 2014 jam 17 dia jawab itu 100% hoax yang soal bangkrut tadi. Sebenarnya pengen gue klarifikasi semua, tapi gue lagi pengen tidur siang nih. Pengen tidur siang tuh langsung mengingatkan saya pada seseorang yang pernah mau diwawancara wartawan di Loji Gandrung, kemudian dia jawab saya mau tidur siang dulu gitu. jadi kan kebiasaan nature seseorang itu nggak mungkin hilang Mas itu. Jadi sebenarnya Fufufafa ini sulit ditolak
ada identik dengan Gibran. Diduga seperti itu, diduga keras seperti itu dengan 3 alasan. Betul. Satu, di dalam Fufufa itu menyimpan banyak informasi yang memetakan pola hubungan dan pola relasi dengan orang-orang terdekat dari Gibran, gitu ya kira-kira satu itu. Terus kedua, ada bahasa, frasa kata, cara penulisan, jawaban-jawaban yang khas dan unik yang mengingatkan kita itu milik seseorang banget. Jadi kalau dia mau menolak agak sulit. Sulit. Kalau cara menulis seseorang, cara gaya bisa seseorang itu kan pasti terulang, Mas. Iya, dan pola ini juga sudah terus-menerus dilakukan. Jadi ini bukan yang sekali, tapi udah terus-menerus sehingga membentuk karakter, sehingga orang kalau melihat pernyataannya udah dengan mudah menduga, oh ini pasti Fufufa. Oh pasti ini hubungannya. Dan itu ya mohon maaf, bukan cuma saya yang mengatakan, Mas, gitu. Kita kan punya mungkin sekarang hanya ratusan, ribuan netizen cerdas gitu ya, yang mereka juga saling membantu ini, gitu loh. Dan tidak ada satupun, atau kalau dikatakan minornya itu tidak ada satupun yang menolak ini. Mereka bahkan hari ke hari itu memberikan kita memberikan munisi baru gitu ya. Ada saja temuan-temuan di saat-saat lagi dihapus loh. Ini kan aneh juga. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada something wrong dengan akun ini, nggak ada dong orang yang ngapus, karena akun itu kan sudah lama banget. Hari-hari ada orang yang ngapus itu sebenarnya. Ini yang sebenarnya sangat mudah sekali kalau penyidik itu memang progresif ya. Jelas betul orang ini memiliki akses terhadap akun. Kan tidak mungkin kita menghapus satu postingan seseorang kalau kita nggak ngerti user ID-nya, adminnya, passwordnya. Jadi sebenarnya mudah diketahui kalau sekarang.